Eh, LBA ini adalah salah satu metode untuk mengetahui tentang kondisi tubuh secara general, apa yang ada dalam tubuh kita. Yuk Mas Tio, minta tolong tangannya. Ini Mas Tio ini adalah salah satu sukarelawan. Bersihin dulu ya dari kotoran tangannya. Kemudian ini Mas masih ini ya, masih disegel. Kayak gini-gini kita harus sekali pakai buang. Kenapa? Karena harus menjaga higienitas. Ini saya cuma ngambil 1 tetes darah dari pasien. Gak sakit kan Mas ya? Darah kita tuh ada 5 liter, tapi aku ngambil cuma 1 tetes. Nah, 1 tetes ini akan merepresentasikan kondisi dalam tubuh. Karena itu kita juga untung-untungan nih, dapat, mudah-mudahan dapat semua sampel yang kita butuhin. Karena ada kalanya kayak misalnya contoh kristal kolesterol ya. Kalau misalnya kita nggak dapat di sampel, jadi seolah kan kayaknya tubuh kita sehat, padahal dia sebetulnya banyak kolesterol. Itu akibat dari sampelnya nggak dapet. Nah, kayak gini tuh ya bismillah deh. Ya. Mari kita lihat sendiri. Sini Mas, duduk di sini. Ya bisa langsung lihat. Mbak di off dulu nih, soalnya hang lagi. Tiga. Ya. Ini kelihatan nih. Lihat bintik-bintiknya banyak kan? Nah, ini adalah urik asid. Jejak-jejak urik asid. Urik asid itu adalah inti sel. Jadi begitu sel kita rusak akibat dari asidosis, dia mati, dia pecah menjadi urik asid. Jadi urik asid sebenarnya adalah sel kita. Semakin banyak jejak-jejak urik asid ini berarti semakin banyak sel yang mati. Kenapa dia mati muda? Akibat dari asidosis. Jadi kalau misalnya dites urik asid pasti tinggi urik asidnya. Keasamannya atau gimana? Iya, akibat dari asam. Akibat dari darahnya asam. Kayak gini ini cuma bubble sih. Oh, ini aku videoin aja ya. Ini bisa di-record. Nah, ini kayak gini nih. Ini gabungan antara kolesterol dan urik asid. Kalau kayak begini banyak, kita sih pasti normal akan ada kolesterol gabungan urik asid itu normal. Cuma yang tidak normal tuh kalau dia banyak. Dan kalau dia gede-gede, nah ini sebetulnya udah termasuk gede. Begitu dia gede seperti ini, dia akan memblokir pembuluh darah mikro. Begitu pembuluh darah mikro kita terblokir, darah kita tidak bisa jalan, terjadilah di situ sel-sel yang hipoksia, sel-sel yang kekurangan oksigen akibat jalan darahnya terblokir oleh ginian. Nah, kalau dia pecah, pembuluh darah pecah, nah itulah terjadi stroke. Jadi stroke itu sebetulnya akibat dari mengumpulnya urik asid dan kolesterol yang sudah mengkristal. Iya. Ini aku sedang mencari jejak-jejak yang lain ya. Jadi LBA ini cuma memberikan satu gambaran umum tentang apa yang ada dalam tubuh kita, bahwa tubuh kita tuh dalam kondisi sehat atau sedang bermasalah. Nah, tapi untuk kita mengetahui detail permasalahan tubuh kita, nah itu akan ada tes-tes berikutnya, seperti misalnya tes mineral analisis itu untuk melihat kecukupan mineral mikro di dalam tubuh kita. Kenapa mineral mikro itu penting? Karena mineral mikro itu adalah koenzim. Jadi enzim kita tidak akan bisa berjalan, tidak akan bisa bergerak, tidak akan bisa berfungsi kalau tidak ada mikromineral. Nah, kalau dari sini sih aku cuma bisa ngelihat kekurangan antioksidan. Tapi antioksidan itu hanya satu unsur dari sekian banyak unsur dalam tubuh kita. Jadi kita nggak bisa hanya mengandalkan antioksidan aja untuk menyelesaikan masalah kesehatan, saking kompleksnya. Tapi ini lebih baik sih daripada punyanya Mbak Sally. Tuh dia masih memencar-mencar, cuma memang kelihatan ada jejak-jejak urik asid ya. Masih nyebar ya? Masih nyebar ya, nggak menggumpal-gumpal.
Nah itu. Jadi secara umum ini cuma darah aja muncul. Jadi secara umum Mas Tio ini lebih sehat ya daripada Mbak Seli ya. Darah muncul. Nah, ini masih bagus nih. Tuh dia mencar-mencar ya. Berarti suka makan sayur ya Mas ya? Ya kadang-kadang. Oh ya, tapi kok bagus nih. Tapi itu juga dari DNA juga sih ya. Selain dari apa namanya kecukupan nutrisi, masalah DNA juga tiap berperan. hari mah sayur mah. Sayur ya, sama buah. Tapi kelihatannya bagus kok. Better lah. Ini, Masih imbang lah ya. ya, nggak jelek-jelek amat. Bagus nih, coba aku ganti lagi lensanya. Ayo, terangin. Ya, Yes. ini namanya chondrocyte alias target cell. Ini menandakan bahwa kekurangan zat besi. Biasa terjadi pada penderita thalassemia. Ini kalau misalnya banyak seperti ini, itu kita sebut thalassemia. Tapi thalassemia itu sebetulnya akar masalahnya itu ya ini gitu. Darah yang kekurangan. Nah, lihat nih. Ini sel darah merah yang udah rusak kayak begini nih. Dia tidak akan bisa berfungsi. Dia udah mati kayak begini. Kenapa dia mati? Satu, karena usia darah merah kita tuh cuma 40 hari. Jadi setelah 40 hari dia pasti akan berganti, akan mati, ganti dengan baru. Jadi normal lah ya punya kayak begini. Nah yang kita lihat tuh banyak atau enggak yang kayak gini. Kalau misalnya dia banyak berarti abnormal. Kalau abnormal berarti memang ada something wrong di badan kita. Terutama biasanya akibat dari asidosis. Kenapa asidosis itu penting? Karena kalau orang yang kena asidosis itu udah pasti tingkat oksigennya dia rendah. Kalau dia tingkat oksigennya dia rendah, tubuh kita kan, sel-sel kita kan makhluk hidup yang butuh oksigen. Otomatis dia mati gitu. Nah ini jadinya seperti ya. Nah ini nih kelihatan dia selnya kekurangan zat besi. Ini rusak akibat dari asidosis. Jadi dia bermutasi selnya itu. Banyak ya Mbak selnya ya yang kekurangan zat besi ya. Tapi good newsnya sih tingkat Mbak hang lagi Mbak. Yuk. Jadi kalau kita pegel-pegel itu mayoritas akibat dari sel kristal-kristal kolesterol yang menumpuk di pembuluh darah yang membuat darah jadi nggak bisa mengalir. Nah karena dia tidak bisa mengalir ke situ, sel-sel di sekitar itu kan jadi mati karena dia kekurangan nutrisi. Nah itulah yang membuat kita jadi pegel-pegel. Jadi pegel-pegel itu sebenarnya adalah apa sih tanda-tanda bahwa aku ada something wrong loh di badanku, gitu, di bagian sini ada something wrong, tolong dong diperbaiki gitu. Nah ini dia nggak bergerak ya. Kalau dia nggak bergerak berarti dia sel darah merah yang udah mati. Kalau dia bergerak berarti dia bakteri. Kalau bakteri dia begini, dia nggak bergerak. Iya, sel darah merah yang mati. Aku lagi mencari sel darah putih. Oh ini, tunggu, kok dia nggak bergerak? Dia pergerakannya pelan sih. Ini sel darah putih nih Mbak. Nih, tapi kok dia nggak bergerak ya? Kalau dia nggak bergerak berarti ini jamur. Ini jamur nih Mbak. Tubuh suamimu berjamur. Berarti dia pH-nya udah rendah. Ini lagi nih ya. Nah ini apa nih? Ini uric acid nih gabung. Ini juga. Cari ya, cari yang aneh-aneh. Ini uric acid yang bergabung.